Ini ada burung trotolan saya, tapi ini untuk para teman-teman kicomania yang mempunyai jiwa penikmat proses. Penikmat proses. Pastinya itu untuk kalian yang mempunyai jiwa penikmat proses itu nggak ada yang namanya ribet ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di EXO RCM. Ya, selamat bagi kita khususnya warga negara Republik Indonesia. Selamat memperingati Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Oke bos, untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah trik perawatan yang mungkin agak aneh ya atau unik. Tapi ini insya Allah akan efektif dan akan 80% itu berhasil. Seperti apa triknya? Kemungkinan besar ini udah ada yang ngebahas ya, mungkin dari teman-teman channel yang lain. Namun di sini itu ada sedikit perbedaan. Ya, caranya seperti apa? Kita akan membuat rujak bos. Waduh, segar sekali ya. Kalau dengar kata rujak itu kita hawanya itu pengen makan ya. Namun di sini rujaknya beda bos. Ini rujak khusus untuk burung-burung rawatan kita, agar supaya burung kita itu lebih sehat, lebih gacor, dan juga lebih mampu bersaing dengan burung-burung yang lain. Oke? Di sini kita membutuhkan beberapa bahan herbal ya. Di antaranya itu saya sudah siapkan. Di sini kita membutuhkan setangkai daun. Coba ini daun apa bos? Ya betul sekali, ini adalah daun pepaya, dimana daun pepaya ini adalah mempunyai banyak kandungan vitamin ya. Diantaranya itu ada vitamin C, untuk pepaya itu vitamin B1, kemudian ada vitamin A, kalsium, dan kalori, dan masih banyak lagi. Itu sebagian yang saya tahu ya. Untuk daun pepaya sendiri itu berfungsi untuk mengontrol peredaran darah. Jadi kalau yang kurang darah itu bisa mengkonsumsi daun pepaya ya. Itu juga sangat bagus dan juga mengatasi gejala pencernaan. Jadi kalau burung-burung kita itu mencret, boleh kita kasih dengan daun pepaya dengan cara ada caranya tersendiri ya. Kemudian saya sudah siapkan lagi, ada ini beberapa batang. Ini daun apa bos? Ya, ini adalah daun bayam, dimana daun bayam itu sendiri mempunyai atau memiliki kandungan vitamin A, vitamin B6, kemudian karbohidrat, dan lain sebagainya. Untuk vitamin A sendiri itu sangat penting ya, sangat dibutuhkan sekali untuk burung-burung rawatan kita, karena vitamin A itu menguatkan sistem saraf bos. Jadi agar burung-burung rawatan kita itu sarafnya sehat untuk memperkuat memori untuk masteran-masteran yang masuk maksudnya. Jadi daya ingatnya itu lebih kuat, dan juga untuk indera penglihatan atau pandangan ya, untuk mata itu juga bagus sekali untuk burung-burung rawatan kita. Ya, kemudian untuk bahan selanjutnya saya sudah siapkan daun kelor. Ya, daun kelor ini mungkin ada beberapa bagian di wilayah itu jarang ya, tapi sebagian besar itu ada, terutama di wilayah kalau nggak salah itu Nusa Tenggara Barat. Di sana itu setiap rumah itu diharuskan menanam daun kelor ini. Untuk daun kelor ini mempunyai kandungan vitamin C dan juga protein, kemudian zat besi, dan lain sebagainya. Untuk vitamin C sendiri itu adalah vitamin yang sangat dibutuhkan sekali untuk kehidupan ya, terutama itu manusia.
dan juga burung-burung rawatan kita tentunya, di mana vitamin C itu berfungsi untuk daya tahan tubuh atau antioksidan, bos. Jadi burung-burung rawatan kita itu tidak gampang sakit, itu seperti itu ya. Ya, kemudian untuk bahan yang lain, ini ada sosis, bos. Ya, sosis. Ini makanan anak-anak ya. Jadi kita membutuhkan 2 sosis. Ini murah kok, harganya cuma 1000-an. Kalau nggak ada sosis gimana, Om? Ya, kalau nggak ada sosis, kalian boleh gunakan kuning telur. Kuning telur, ataupun kalau nggak ada kuning telur, kalian juga bisa menggunakan tempe. Tahu tempe ya, bos? Pastinya tahu. Ya, cara penggunanya itu, kalau tempe itu direbus dulu, baru kita gunakan. Dan untuk telur juga seperti itu ya. Untuk telur kita rebus dulu, kemudian kita ambil kuning telurnya dan kita gunakan. Untuk kali ini itu saya akan menggunakan 2 buah sosis. Jadi 4 macam bahan ini adalah yang akan kita gunakan untuk membuat rujak. Rujak istimewa, bos. Bagaimana caranya? Ya, ikuti terus video ini. Dan untuk kalian yang sudah subscribe, sudah mendukung channel ini, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Untuk kalian yang belum gabung, yang belum subscribe, dan yang belum dukung channel ini, silahkan ya bergabung dengan cara like, comment, share, and subscribe. Oke, bos, langsung aja kita praktekkan gimana caranya. Yang pertama, kita ambil untuk daun kelor yang udah kita bersihkan ya tentunya. Kemudian kita ambil daun bayam yang udah kita bersihkan juga tentunya ya. Boleh kalian petik untuk diambil daunnya saja, atau batangnya juga boleh, kita campurkan semua ya. Untuk lebih jelas dan biar nggak gagal fokus atau biar nggak gagal paham, jadi ikuti terus video ini ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya adalah daun pepaya maksudnya. Daun pepaya kita lembutkan seperti ini. Langkah selanjutnya kita harus tumbuk beberapa bahan yang udah kita campur di sini. Mungkin ada yang bertanya ya, kalau menggunakan blender itu gimana? Ya, kalau menggunakan blender itu juga bagus ya, karena lebih cepat untuk prosesnya. Oke, saya akan percepat. Oh ya, kemudian kita campurkan aja sekalian untuk bahan 2 sosis yang udah kita siapkan tadi ya. Oh ya, untuk sosis tersendiri itu memiliki kandungan ada karbohidrat, protein, kalsium ya, dimana untuk karbohidrat itu sendiri itu bisa menghasilkan enzim dan hormon untuk menjaga sel dan organ tubuh yang lain. Jadi ini untuk penggemukan itu bagus ya, bos. Apalagi untuk burung-burung trotol, burung-burung muda, ini sangat bagus. Oke, sudah cukup lembut ya. Kemudian untuk bahan yang terakhir, ini ada bahan yang terakhir juga, kita masukkan atau kita campurkan dengan fur, bos. Fur yang biasa kita gunakan untuk burung-burung rawatan kita. Lalu untuk merek fur sendiri itu bebas ya, bos. Kalian boleh menggunakan fur apa aja. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk memadatkan si rujak tersebut. Jadi nanti rujaknya itu enggak terlalu encer ya, karena padat bercampur dengan fur. Oke, jadinya seperti ini, bos. Mantap sekali. Untuk cara pemberiannya itu sebenarnya nggak langsung ya, bos. Tapi mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya atau penasaran kalau kita berikan langsung untuk burung rawatan kita itu seperti apa. Oke, saya akan coba ya, saya akan coba praktekkan. Kita akan berikan langsung rujak ini untuk kebetulan saya punya burung trotol. Yuk kita coba ya, bos. Kita akan coba berikan sedikit dulu ya, kali aja mau dia makan langsung. Ini ada burung trotolan saya. Mungkin teman-teman ada yang berpikir kalau cara ini itu ribet ya. Ya benar, cara ini itu agak ribet, tapi ini
untuk para teman-teman kicomania yang mempunyai jiwa penikmat proses, penikmat proses. Pastinya itu untuk kalian yang mempunyai jiwa penikmat proses itu nggak ada yang namanya ribet ya. Untuk bos-bosku yang di sana yang mempunyai budget lebih banyak mungkin bisa membeli langsung burung murai batu yang udah bagus, yang udah berprestasi. Kalau kita mah sukanya membangun ya, membangun dari bawah karena nggak ada budget juga. Kita tunggu apakah dia mau makan. Ya bos, berhubung dia nggak mau makan langsung rujak yang udah kita buat, jadi cara pemberiannya seperti ini. Oke, untuk cara pemberian yang biasa saya lakukan itu, pertama saya harus memisahkan beberapa ekor jangkrik. Contohnya untuk takaran jangkrik pagi dan sore. Misalkan pagi 10, sore 10, berarti kita harus memisahkan jangkrik di sini 20. Setelah itu jangkrik kita kasihkan rujak yang udah kita buat bos, seperti ini. Ini pemberiannya biasanya itu di sore hari atau di malam hari, dan pada pagi harinya jangkrik tersebut kita barulah kasihkan untuk burung-burung rawatan kita. Mereka sangat lahap sekali ya, bisa dilihat. Untuk ramuan ini adalah ramuan yang udah teruji, udah saya lakukan, dan ini sangat bagus sekali untuk burung-burung rawatan kita. Biasanya itu kalau kita menyimpan jangkrik itu kan kita hanya menyediakan daun kering ya, daun kering ataupun ini adalah untuk tempat telur ya. Nanti si jangkrik tersebut itu akan makan bahan ini seperti kardus ini ataupun daun kering, dan sangat tidak berguna sekali ya, apalagi sampai memakan bahan-bahan seperti ini. Nanti burung-burung rawatan kita itu akan mencret dan akan terganggu untuk saluran pencernaannya bos. Jadi ini kurang bagus sekali ya bos ya. Kalau jangkrik itu sendiri ngoceh, dalam setiap hari kita berikan ramuan ini pasti dia udah gacor bos. Untuk pemberiannya itu boleh kalian berikan setiap hari untuk ramuan ini, insya Allah nggak ada efek samping bos. Namun di sini ada perbedaan untuk pemberian atau racikan burung trotol kemudian dengan burung dewasa. Kalau untuk burung dewasa itu kita tidak menggunakan sosis, tidak menggunakan telur ataupun tempe. Kita cukup menggunakan bahan-bahan tumbuh-tumbuhan aja yang udah kita tadi bahas ya. Kenapa kita tidak menggunakan telur, tempe dan juga sosis? Karena untuk burung dewasa itu kan biasanya tubuhnya itu udah membentuk, dia udah besar ya. Kalau untuk burung trotol itu kan mereka masih membentuk tubuh, masih membangun tubuh. Jadi kita bisa menggunakan itu tadi ya, ada kuning telur, sosis dan juga tempe. Dan selebihnya kita masukkan plastik, kita simpan di dalam lemari es, di dalam kulkas maksudnya. Kalau kita nyimpan di dalam kulkas itu biasanya kuat sampai 4 hari, itu seperti itu. Jadi penyimpanan untuk makanan juga sangat penting ya. Seperti untuk fur juga saya seperti ini, biasanya kita menggunakan botol. Untuk plastiknya, plastik pembungkus fur itu kita buang, kita ganti dengan botol. Biasanya plastiknya udah kita buka, kemudian kita lipat, kita simpan. Itu biasanya plastiknya itu akan mudah terkena dengan radikal bebas, apalagi furnya sampai terkena air itu akan mengembang dan akhirnya berjamur. Ya bosku, itu tadi ya cara membuat rujak tumbuk istimewa untuk burung-burung rawatan kita. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan untuk kalian yang mungkin mempunyai pengalaman yang lebih tentang ini ya, mungkin ada penambahan bahan dan lain sebagainya, silahkan kalian share, kalian bagikan pengalaman kalian.
dengan cara tulis di kolom komentar di bawah ini. Agar kenapa? Agar yang belum tahu itu bisa menjadi tahu, bos. Dan untuk kalian yang udah tahu, bisa bermanfaat ilmunya dengan berbagi. Ya, kita tunggu dari video-video saya yang terbaru tentunya. Oke, bila ada kata-kata saya yang kurang sopan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania dan merdeka!